Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hidrokarbon yaitu alkana. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asmi Azhara, NIM 1901049. Saya Aidil Sabrani, NIM 1901018. Saya Max Brian, NIM 1901087. Nama saya Muhammad Aksel Ridho, NIM 1901075. Nama saya Rans Veleskia Nicholas dengan NIM 1901088. Oke, langsung saja. Hidrokarbon merupakan senyawa yang terdiri dari unsur karbon dan unsur hidrogen. Seluruh hidrokarbon memiliki rantai karbon dan atom-atom hidrogen yang berikatan dengan rantai tersebut. Penggolongan hidrokarbon. Hidrokarbon terbagi menjadi 3, yaitu alifatik, alisiklik, dan aromatik. Alifatik terbagi menjadi 2, yaitu hidrokarbon jenuh dan tak jenuh. Karbon jenuh terdapat alkana, dan hidrokarbon tak jenuh terdapat alkena dan. Sifat-sifat senyawa hidrokarbon. Yang pertama, titik cair dan titik didih. Makin besar massa molekul, maka makin panjang rantai karbon alkana, dan alkena makin tinggi titik leleh, titik didih, dan massa jenisnya. Di antara alkana dan isomer-isomernya, isomer yang bercabang mempunyai titik leleh dan titik didih yang lebih rendah. Yang kedua, semua hidrokarbon sukar larut dalam air. Hidrokarbon mudah larut dalam pelarut nonpolar, seperti CCl4, yaitu karbon tetraklorida. Reaksi substitusi hanya berlaku untuk hidrokarbon jenuh atau hidrokarbon berikatan satu rangkap yang bisa kita sebut dengan alkana. Pada reaksi di bawah ini, sebuah alkana bereaksi dengan sebuah molekul klorin. Salah satu atom klorin menggantikan atom hidrogen. Reaksi ini membentuk asam klorida dan juga hidrokarbon dengan satu asam klorin. Misalnya, CH4 bereaksi dengan Cl2 menghasilkan CH3Cl dan HCl. CH3Cl bereaksi dengan Cl2 maka menghasilkan CH2Cl2 dan HCl. Bereaksi menjadi CCl4 atau karbon tetraklorida. Reaksi adisi. Nah, reaksi adisi ini terjadi pada alkena dan alkuna. Pada reaksi ini, sebuah molekul halogen memecah ikatan 2 rangkap pada alkena atau ikatan 3 rangkap pada alkuna, dan yang kemudian membentuk satu ikatan baru. Reaksi pembakaran. Ciri-ciri umum dari hidrokarbon adalah menghasilkan uap, karbon dioksida, dan panas selama pembakaran. Dan oksigen diperlukan agar reaksi pembakaran dapat berlangsung. Berikut ini adalah contoh reaksi pembakaran metana. Aturan IUPAC dalam penamaan alkana bisa kita lihat di bawah ini. Yang pertama, rantai C yang paling panjang ditetapkan menjadi rantai utama. Bila rantai terpanjang memiliki 2 atau lebih yang panjangnya sama, maka akan dipilih rantai dengan cabang paling banyak sebagai rantai utama. Contohnya bisa kita lihat di bawah sini. 2. Cabang pada rantai utama dengan memiliki substituen hidrokarbon atau gugus alkil dengan mengganti akhir kata ana pada alkana menjadi sebuah il. Berikut di samping ini adalah tabel struktur dan nama pada beberapa gugus alkil. Nah, langkah yang ketiga, atom-atom C yang berada pada rantai utama akan diberi nomor secara berurutan, mulai dari ujung rantai yang posisinya pada cabang akan mendapat nomor yang terkecil. Nah, dapat dilihat contohnya pada slide. Yang langkah keempat, pada substituen cabang yang sejenis akan dinyatakan dengan awalan di, tri, tetra, penta, dan selanjutnya. Yang kelima, substituen cabang akan ditulis berdasarkan pada urutan alfabetik. Awal pada substituen seperti di, tri, n atau normal, sek atau sekunder, ters atau tersier dibiarkan dengan pengurutan alfabetik, terkecuali pada awalan iso tidak akan dibiarkan. Lalu lanjut, di slide akhir ini, mari kita lihat kegunaan senyawa hidrokarbon. Berikut ulasannya.